Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di Goreng Mak, ngobrol bareng Ima. Podcast santai yang bahas topik-topik di dunia kampus, dari yang serius sampai yang absurd kadang-kadang tetapi juga tetap relate. Bersama saya Raffi, kita bakal ngobrol satu hal yang muncul setiap tahun ajaran baru dan selalu menimbulkan perdebatan. Ospek, tradisi, atau beban. Dan hari ini saya tidak sendirian. Sudah hadir juga bersama saya Saudara Nibras Akila, salah satu mahasiswa yang pernah menjadi peserta dan juga pernah terlibat di kepanitiaan pengkaderan secara langsung. Halo Saudara, apa kabar? Baik, Raffi. Nah, langsung saja flashback sedikit nih. Waktu pertama kali ikut pengkaderan, apa sih kesan-kesan yang dirasakan gitu? Mungkin sebelum membahas tentang pengalaman, mungkin bahas dulu terkait pengadilan yang ada di ekonomi, fakultas ekonomi itu sendiri. Cocok. Fakultas ekonomi itu ada 3 tahap pengkaderan berdasarkan AD dan ART Kema FIBUH. Yang pertama itu ada PATS, pengadilan awal tingkat senat, dan yang kedua ada PATO atau pengadilan awal tingkat ormaju, dan yang tahap terakhir adalah LK, latihan kepemimpinan pertama. Kalau biasa di akuntansi itu disebutnya Bina Kader Mahasiswa Akuntansi atau BKMA. Nah, beberapa bulan kemarin itu sudah dilaksanakan pengadilan awal tingkat senat untuk angkatan 2024, dan beberapa hari yang lalu telah dilaksanakan juga pengadilan awal tingkat ormaja yang dilaksanakan oleh IMA, atau anak akuntansi sendiri bilangnya saat ini tuh IAC. Iya, IMA Accounting Camp. Oke. Dan yang dalam waktu terdekat ini akan dilaksanakan Bina Kader Mahasiswa Akuntansi. Begitu. Berbicara tentang pengalaman. Iya. Saya kemarin pengalaman pas ikut pengkaderan, awalnya tidak mau ikut tentang pengkaderan. Tidak mau ikut awalnya dia? Iya, karena ditahu lah, kayak misal stigma-stigma tentang pengkaderan. Iya. Orang-orang kan biasa takut tentang mendengar kata pengkaderan. Kekerasan fisik, apapun itu. Senioritas. Ya, si awalnya begitu. Setelah ketemu dengan beberapa senior, beberapa teman-teman, stigmaku berubah, pandanganku berubah terhadap pengkaderan. Iya. Yang awalnya takut menjadi bersemangat untuk ikut pengkaderan. Apa yang buat itu berubah? Yang buat berubah itu sebenarnya pertama kekeluargaan, pertemanan segala macam. Iya. Itu yang sangat saya cari lah di kampus ini. Dan yang kedua, senioritas memang ada, cuma tidak terlalu ketat. Jadi kita sebagai junior hanya minimal banget tuh menghargai senior. Iya. Nggak sengeri yang orang bilang di luar. Iya, betul. Iya. Jadi awalnya dirasakan itu kayak takut di awalnya, tapi pas sudah dirasakan langsung, ternyata seru itu di. Iya. Oke. Dan menurut ta ini lebih banyak manfaatnya atau lebih bingung dan takut duluan? Nah, seperti yang tadi saya bilang, awalnya kan pasti penuh dengan ketakutan. Iya. Bingung apa ini pengkaderan, apa dibikin di dalam. Iya. Nah, setelah saya ikuti, ternyata manfaat yang kudapat itu lebih banyak. Betul. Iya, kayak misal benefit yang kudapatkan setelah mengikut pengkaderan itu ternyata sangat banyak. Misal mengetahui nilai-nilai kepemimpinan, mengetahui isu-isu yang ada di kampus. Terus bahkan yang ada di dalam kelas dan belum tentu yang ada di organisasi belum tentu kita dapat dalam kelas. Iya, betul. Dan mungkin sangat berguna nanti di dunia kerja ya. Iya, pasti betul. Itu. Ya. Nah, kalau kita lihat secara ideal ini, pengkaderan itu kan tujuannya memperkenalkan dunia kampus, membangun karakter, solidaritas, dan nilai-nilai keorganisasian. Tapi di lapangan seringkali tuh yang terjadi malah ajang senioritas, tekanan mental, bahkan kekerasan verbal.
yang mudah-mudahan tidak terjadi di sini ya. Nah, menurut Tak ini apa yang bikin kaderisasi bisa keluar dari jalur seperti itu? Kalau menurut saya, kan di akuntansi itu sendiri, di IMA itu sendiri, kami tidak melegalkan adanya kekerasan. Kami tidak menghalalkan adanya kekerasan. Bahkan mungkin kata kekerasan adalah hal yang tabu dalam keluarga mahasiswa FEBUH Departemen Akuntansi adalah hal yang tabu itu. Jadi kami betul-betul bersosialisasi dengan senior, betul-betul akrab dengan senior, diskusi apa segala macam. Dan ya menurutku zaman sekarang untuk pengadilan kekerasan sudah tidak relevan lagi. Sudah bukan zamannya 2025 ini. Jadi untuk apa lagi ada kekerasan? Betul. Sudah tidak relevan. Ada cara lain yang lebih enak untuk mendekati diri ke kader-kader di. Oke. Kan yang saat ini diterapkan oleh teman-teman IMA ada namanya pengajaran kultural juga. Pengajaran kultural itu teman-teman pengurus mendekatkan diri, berdiskusi dengan calon kema bahkan kema. Teman-teman 23 dan 24. Jadi itulah yang membuat kami pengurus dengan kema dan calon kema menjadi lebih dekat. Dari situlah membangun hubungan emosional apa segala macam begitu. Betul. Nah, ada juga yang bilang sudah kader, udah kader tuh nggak usah ada. Saya bilang itu kayak jangan ada pengkaderan tuh. Nggak ada manfaatnya, malah bikin trauma, Bang. Nah, menurut Ta ini, haruskah kaderisasi ini atau pengkaderan dihapus atau masih bisa dibenahi, diperbaiki? Kalau saya melihat realitas hari ini, pengkaderan di ekonomi itu sendiri, khususkan lagi di ekonomi, di ekonomi tidak ada yang tadi aku bilang, tidak ada kekerasan segala macam. Jadi ya mungkin kita perlu benahi terkait teknis-teknisnya saja. Karena kan yang paling sering bermasalah mungkin di teknis dan lain-lainnya. Karena untuk pengetahuan, keilmuan apa segala macam bisa diwadahi oleh teman-teman IMA. Jadi menurutku kalau dihapus mungkin tidak mungkin, tidak akan dihapus. Tapi kalau dibenahi mungkin akan dibenahi. Pasti akan dibenahi terus. Dijadikan pembelajaran, misal dari pengadilan kali ini ada yang kurang, kita kasih evaluasi untuk kedepannya. Gitu. Oke. Jadi untuk teman-teman yang mungkin masih berpikir kalau pengkaderan itu isinya kekerasan, senioritas ya sudah berubah guys ya. Khususnya di ekonomi itu tidak ada kayak gitu lagi. Betul. Nah, setelah mengikuti pengkaderan, pasti tuh perspektif kita berubah toh. Nah, apa tantangan terbesar saat berada di posisi pengkader nantinya? Menurut apa? Ya, kalau saya sebenarnya sebagai posisi pengkader, kan biasa bahasanya orang-orang organisasi nih, pengkaderan adalah ujung tombaknya organisasi. Betul. Tapi memang kenyataannya begitu. Mereka sebagai departemen yang mewadahi untuk regenerasi, mereka yang mengurus semua itu. Jadi tantangan terbesar sebagai pengader itu sebenarnya menurutku tidak ada. Karena saya sebagai pengader sebelumnya kayak merasa lebih enak ketika terbangun ini hubungan emosional tak dengan kema, dengan cakema. Jadi untuk tantangan terbesar menurutku tidak ada gitu. Dan menurut Ta ini bagaimana caranya itu agar tetap mendidik tetapi tidak menggunakan kekerasan lagi? Kita di akuntansi itu sering yang tadi ku jelaskan tuh pengajaran kultural. Kita lewat pengajaran kultural. Jadi kita melakukan diskusi, penanaman nilai apa segala macam itu melalui pengajaran kultural. Misal ada program kerjanya IMA. Kita biasa mengajak kema, cakema juga. Misal study club itu biasa ikut calon kema dan
kema juga ikut. Jadi itu adalah Wadah-wadah. iya wadah. Jual bisa dibilang daya tariknya milah IMA Ya. untuk Cakema. Benefitnya ini Cakema dan Kema ketika bergabung dengan keluarga mahasiswa Departemen Akuntansi. Iya, iya. Begitu. Nah, terakhir nih, mungkin kalau bisa kasih pesan ke adik-adik panitia ospek ke depan, apa yang harus mereka pegang supaya kegiatan pengkaderan ini betul-betul menjadi momen untuk tumbuh, bukan momen untuk trauma. Ya. Apa kira-kira? Sebenarnya bukan hanya untuk panitia ya, kita khususkan juga ke teman-teman peserta Ya. untuk mungkin 24, 25, angkatan 2024 dan 2025. Jangan takut ketika mendengar kata pengaderan, karena pengaderan bukan hal yang buruk. Pengaderan adalah tempat kita untuk berkembang, organisasi adalah tempat kita untuk berkembang, menuntut ilmu, dan lain-lain. Ketika kita mengikut pengaderan, tidak ada namanya senioritas, tidak ada namanya kekerasan. Yang penting satu, bisa saling menghargai. Ya, betul. Itu paling penting. Etika nomor satu. Jadi kalau saya sangat banyak manfaat ketika mengikuti pengaderan dan bergabung dalam organisasi. Ya, IMA itu sendiri membuat daya tarik ke Cakemanya agar mereka bisa menjadi Kema. Iya. Nah, ketika mereka bergabung dengan IMA, banyak benefit yang akan mereka dapatkan begitu. Yang mungkin mereka tidak dapatkan di kelas ya. Iya. Ya. Nah, ternyata sesore ini ya guys, kita bahas tentang pengkaderan yang selalu menjadi perdebatan. Nah, ternyata itu ospek bukan soal tradisi saja yang harus terus dilanggengkan, tapi soal nilai yang harus tetap kita jaga ya. Kalau bisa jadi ruang belajar dan tumbuh bareng, kenapa tidak ya? Iya, betul. Mungkin ya cukup sekian. Terima kasih banyak Saudara Nibra Sakila. Nah, makasih juga Raffi. Sudah sharing pengalamannya. Dan terima kasih juga buat teman-teman pendengar Gorengma yang setia menunggu setiap episode baru. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sorry mah, ini udah tempo. Saya juga beli